Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik BINUS. Pagi, Pak. Nah, hari ini kita memasuki topik baru, yaitu tentang transformasi Z. Ya. Transformasi Z, atau disebut juga Z transform. Ya. Z transform. Baik. Transformasi Z atau Z transform. Anda tahu barisan atau sequence, ini kan waktu kita pelajari tentang deret atau series, barisan atau sequence. Ditulis dalam bentuk, nah, transform Z itu ada yang tulis dalam kurung kerawal fungsi K atau dalam kurung kerawal CN dalam kerawal SN. Mungkin yang saya sering nanti yang pakai ini ya. Warnanya lain. Ya. Jadi yang sering saya pakai nanti XN dikasih beri kurung kerawal itu adalah transformasi Z ya. Transformasi Z. Dan seterusnya dapat terdiri dari bilangan real atau bilangan kompleks. Di contohnya bilangan ini bilangan real ya, atau ini sebetulnya bilangan bulat ya. 5, 10, plus 3, min 2, 1, 4, 6. Ya. Oke. Nah, simbol panah itu digunakan untuk menyatakan posisi nol, ya, posisi nolnya. Ya, posisi nolnya. Kurang mau gerak ini. Bentar ya, ini kegangguan. Jadi tanah panah, jika ada tanah panah, tidak selalu ada ya. Tanah panah ini menunjukkan simbol ya, digunakan untuk menyatakan posisi nol, yaitu untuk n-nya 0 atau k-nya 0. Bila tidak diberi simbol, berarti suku yang paling kiri atau suku pertamanya merupakan posisi 0. Halo, jelas nggak maksudnya? Jadi kalau nggak ada tanda panah, berarti suku 0-nya ini 5. Saya kita namakan nih X0. X0-nya 5. Tapi kalau ditulis panahnya di angka 4, berarti X0 di sini. X0-nya 4, ya. Jadi kalau kita tulis ini, berarti sini X0-nya sama dengan 4. Ini satunya apa nih? X min 1-nya. Mundur ya. Ini min 2 adalah X min 2. Nah, 4 adalah apa? 4 adalah X0. 6 adalah X1. X plus 1 maksudnya. Ya. Paham maksudnya enggak? Halo? Sini X min 3, X min 4, X min 5. Jadi posisi panah ini menunjukkan posisi daerah 0. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau tanda panah yang tidak ada, berarti X0-nya ada di paling kiri. Itu 5-nya adalah X0-nya. Ya. Itu maksudnya paling kiri, ya. Jelas maksudnya? Baik.
datanya, kita teruskan. Ini gerak. Dua ini. Ya. Contohnya nih. Fungsi N adalah 1/2 N. Kalau ditulis begini aja, ya deretnya seperti ini. 2 pangkat. Kalau ini secara umum gini ya, berarti ini banyak, enggak terhingga ya, bisa dari maksudnya N-nya bisa negatif ya. Ini N-nya -3, ini N-nya -2, ini N-nya -1, ini N-nya 0. Ya, 1/2 kan 1 ya. Ini N-nya 1, N2, N3, dan seterusnya. Tapi kalau kita tahu N-nya terletak ini, fungsi N adalah 2 N, dan N terletak antara -4 dan 3, ya. Jadi kalau fungsi N ini, jadi kalau N-nya antara -4 dan 3, terlalu besar ya. Maka mulai dari N-nya -4 nih. Ya, N-nya -4. Jadi 2 pangkat N, N-nya -4 di 2 pangkat -4, 2 pangkat -3, 2 pangkat -2, 2 pangkat -1, 2 pangkat 0, 1 kan. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, pangkat 3. Ya. Stop di 3 kan. Ini antara -4 dan 3, N-nya. Ini jelas nih? Halo? Pada diam nih. Halo? Iya, Pak. Jelas? Oke. Nah, teruskan. Nah, operasi pada transformasi Z bila fungsi N dan Gn mempunyai jumlah suku yang sama, maka transformasi ini maksudnya transformasi Z-nya ini ya. Fungsi N ini transformasi Z yang pertama, yang kedua Gn adalah transformasi Z yang kedua. Berbeda ya. Kalau dijumlahkan ya sama, dijumlahkan yang seperti jumlah biasa aja. Pertama dengan pertama, kedua dengan kedua, ketiga dan seterusnya. Itu sifatnya. Seperti ini contohnya. Misalnya fungsi N-nya adalah 1, 2, 3, maka Gn-nya diketahui 5, 7, 9, maka fungsi N tambah Gn adalah kita jumlahkan. Pertama dengan pertama, 1 tambah 5, 6, kedua dengan kedua, 2 tambah 7, 9, ketiga dengan ketiga, 3 tambah 9, 12. Ini jelas ini? Halo? Nah, kemudian C kali fungsi N, C-nya bisa masuk ke dalam elemen dari fungsi N-nya. Fungsi N itu adalah, dalam kurang ini adalah transformasi Z-nya maksudnya. Ya, C-nya ini sifatnya hampir mirip dengan yang di transfer Laplace ya, mirip. Halo. Yang tadi ini sama ya. Kita coba video dulu. Nah, kalau kita lihat yang ini tadi ya. Sifat kedua tadi adalah kalau C kali transformasi Z fungsi N, Fn adalah C kali, dalam kurung C kali Fn. Ya. Seperti ini 2 kali 2, 1, 3. Elemen dalamnya 1, 2, dan 3. Maka dikali 2, 2, 4, 6. Ya. Sifat ketiga ini adalah, tadi ini A kali fungsi N. Ini sifat kelinieran namanya. A kali fungsi N tambah B kali Gn, berarti A fungsi N tambah B kali
GN. Contohnya 2 kali 1, 2, 3, ditambah 3 kali 4, 5, 6. Jadi yang pertama 2 kali 1, 2. Ini yang pertama sini 3 kali 4, 12. Berarti 2 tambah 12, 14. Atau ini satu-satu dulu, ini dikalikan. 2 kali 1, 2, 3, 2, 4, 6. 3 kali 4, 5, 6, 12. 5, 18. Kemudian yang pertama dengan pertama dijumlahkan, 14. 4 tambah 15, 16. 6 tambah 18, 24. Jelas ya ini? Kalau ini biasa aja ya, operasi hitung. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita teruskan. Wih, ini kencang gitu. Ini supaya tadi ya. Operasi pada transformasi Z, udah ya. Operasi pada ini ulang lagi sama. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di tanda panahnya di 14, ini suku ke N-nya 0 ya. Berarti yang sebelah kiri berkurang dari -1, N-1, N-2, sebelah kanan N+1, M+2, M+3. Kalau tanya suku ke N sama dengan 3, nah saya sini. Ini N-nya 0, N1, N sama dengan 2, nah, berarti suku ke N sama 3 adalah 7, ya enggak? Halo? Kalau tanya suku yang N-nya 2, 9. Suku N-nya sama dengan 4, 5 kan? Ini kan N-nya 5 sini. Sorry, N-nya 4 sini kan? Halo? Ya kan? Di sini N-nya sama dengan 4. Jadi katanya suku ke N-nya sama dengan 4, ya sama dengan di 5. Suku yang N-nya sama dengan -1, 20. Suku N-nya sama dengan -2, 15 nilai. Ya. Nah, tuliskan barisan Fn 2 pangkat N antara -4 dan 3. Ya, maksud, mulai dari N-nya -4. Berarti ini 2 pangkat -4. Ini deh. Berikutnya 2 pangkat -3. Naik ya. 2 pangkat -2, 2 pangkat -1, 2 pangkat 0, 1 nilainya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, stop. Ya kan N-nya dari -4 sampai +3 ya. Nih, N-nya dari -4 sampai dengan +3. Nah, contoh berikutnya dari contoh di atas, bila 2 kali fungsi N, kan sebetulnya 2 kali 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat, kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah N atau N+1. Ya, 2 kali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N kali 2. Pangkatnya dijumlahkan, jadi 2 pangkat N+1. Jadi N-nya dimulai dari, misalnya ini N-nya dari -4, berarti sini apa? 2 pangkat -4 tambah 1 berapa? Kan N-nya mulai dari -4. 2 pangkat -4 tambah 1, -4 tambah 1 kan -3. Ya kan? I2 maka -3. Berikutnya N-nya 2. Berikutnya N setelah -4, -3. 2 pangkat -3 tambah 1, -3 tambah 1, -2. Jadi 2 pangkat -2 ya. Ini betul. Dan seterusnya. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Jelas, kita teruskan. Nah, ini contoh lainnya. Bila fungsi N-nya 0, N kecil dari 0, N sama dengan titik -3, -2, -1. Ini. Ya. Fungsi N sama dengan 0, N kecil dari 0. Kecil dari 0 itu kan artinya dari sebelah kirinya berarti ya, -1, -2, -3, dan sampai min tak hingga ya kan. Kalau sepertiga pangkat N, N besar sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, 0 mulai ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jelas ini? Halo? Uraian Iya, ini? Pak. Ya.
Ini maksudnya. Jadi kalau kita masukkan, nah, yang kecil dari 0. Yang kecil dari 0, fungsi N-nya 0. Berarti semuanya 0 nih. Ini yang kecil dari 0 nih. N sama, kecil dari 0 itu kan dari -1. Berarti fungsi -1 sama dengan 0. Fungsi -2, 0. Fungsi -3, 0. Sampai min tak hingga ya. Kemudian kalau mulai 0, besar sama dengan 0. Berarti dari 0 mulai kan. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sepertiga pangkat 0. Ini ya, sepertiga pangkat 0 adalah 1. Kemudian N-nya 1, sepertiga pangkat 1, sepertiga. Ya, ini sepertiga, sepertiga pangkat 1. N berikutnya 2, sepertiga pangkat 2. N berikutnya sepertiga. Berarti sepertiga pangkat 3, sepertiga pangkat 4, dan seterusnya. Jelas ini? Kalau sampai sini jelas, ini hanya pengertian dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke dengan transformasi Z. Nah, ini barunya. Transformasi Z-nya. Ini sama. Oke. Transformasi Z-nya. Definisinya, transformasi Z dari fungsi Sn atau Fk, kita pakai ini ya, yang Sn aja, adalah Z Sn. Z ini transformasi Z dengan lambang Z. Kalau Laplace kan L besar ya, kalau ini Z besar. Sn sama dengan sigma min tak hingga sampai plus hingga, ini secara umum ya. Min tak hingga sampai tak hingga Xn kali Z pangkat min N. Ya. Halo? Transformasi Z dari Sn, ya ini Fk jarang dipakai ya, adalah Z, ya, Z dari S dari fungsi Sn-nya sama dengan sigma min tak hingga sampai plus tak hingga Xn kali Z pangkat min N, di mana Z suatu bilangan kompleks. Z adalah operator dari transformasi Z. ZSN atau X besar, lambangnya nih. Berarti ya lambangnya ini ada bermacam-macam ya. Jadi JSN ini bisa ditulis ya, ZSN. Kadang-kadang ada kan yang nulis ini ZSN-nya, N-nya begini tulisnya, sama ya. SN begini, subscript atau yang kurung gini. Kadang-kadang itu juga dalam bentuk sorry. Ini clear, ini apa, undo. Kadang-kadang itu juga X besar dari Z kecil. Jadi lambangnya ini atau ini, sama ya. Perhatikan CSN bisa tulisnya dua macam gini. SN begini atau SN kurung. Ya. Atau X besar, Z-nya dikurung. Kembali ya, ini Z besar XN, sini X besar dari Z. Ya. Jadi ZSN atau X besar Z adalah transformasi dari XN. Ya, transformasi dari SN. Kalau Laplace ini transformasi dari fungsi T. Ya, ini fungsi T-nya ini. Nah, notasi yang sering digunakan adalah, nah, kita clear dulu. Ya. Jadi yang sering, notasi yang sering digunakan adalah, ini yang tadi kan saya katakan, JSN yang paling sering ya, atau ini, dua ini ya. Dua ini yang paling sering dipakai, Z besar dalam kurung SN, jadi transformasi Z dari SN, atau X besar dalam kurung Z kecil. Ya. Ada yang FZ, ada yang Z besar dari fungsi K. Ya, ini mirip dengan ini. SN-nya diganti dengan FK. Ya, terserah. Ada dua macam, ada banyak macam modelnya, tapi yang sering kita pakai ini. JSN, Z besar
dalam kurung Sn atau X besar dari fungsi Z kecil. Ya, itu yang transformasi Z. Nah, ini bila Sn-nya adalah 10, 8, 7, 1, min 1, 2, ya kasih panah di angka 7, panah ini menunjukkan N-nya 0. Tuh. Panah ini menunjukkan N-nya sama dengan 0, berarti sebelah kiri berkurang ya, min 1, min 2, sebelah kanan plus 1, plus 2, plus 3. Jelas ya, ini artinya X0. X0-nya 7, ini X min 1, 8, X dalam kurung min 2, 10. Kalau ini X1-nya 1, X2-nya min 1, X3-nya 2. Nah, ini adalah Anda sudah belajar tentang deret atau series ya, ini deret. Sigma dari N sampai min 2 sampai 3, jadi tidak selalu minta hingga ya, itu rumus umum ya. Tergantung soalnya, bisa gimana aja, bisa N-50 sampai 100 boleh aja. Jadi ini secara umum nih memang N minta hingga sampai plus hingga. Jadi di sini N sama min 2 sampai 3, Sn kali Z pangkat min N. Ini rumus umum dari transformasi Z. Tapi batasannya bisa macam-macam ya. Nah, batasan ini kan paling kecil sini karena panahnya di 7, ini N0, ini N-1. Paling kiri adalah, paling kecil adalah N-2. Maka sini X-2, ini boleh juga tulisnya begini ya. X-2 ini bisa ditulis, ya, boleh gak Anda tulis ini X dalam kurung min 2, boleh ya. Kali Z, kali min N. N sendiri min 2, hati-hati ini. Min N, ini kan min N. Jadi Xn kali Z pangkat min N. Z pangkat min N. Jadi X min 2 kali Z pangkat min 2 tambah ini X min 1, dalam kurung min 1 boleh. Z min dari min 1, ini X0 Z pangkat min 0, tambah S1 Z pangkat min 1, sampailah terakhir sampai N plus 3 ya. Terakhir sini adalah ini X3 Z pangkat min 3. Jelas, sampai sini jelas? Halo? Halo? Ada suara. Jelas, Pak. Oke. Jadi tinggal kita ganti. Ya. Tinggal kita ganti. Jadi X min 2-nya berapa sini? X min ini akan X min 2 nih. X min 2-nya adalah 10. Ini Z pangkat min dari min 2. Min plus, jadi Z pangkat 2. X min 1-nya, M1-nya 8. Tadi Z pangkat min 1, jadi plus 1, jadi Z aja. Z pangkat 1, Z 1 enggak ditulis ya. Z. X0-nya 7. Z pangkat min N, min 0. Min 0, 0 kan. Z pangkat 0, 1. 1 kali 7, 7 ya. X0-nya 7 ya. X1-nya 1. X1-nya 1 kali Z pangkat min 1. Z pangkat min 1 atau seperZ boleh ya. Tambah X2-nya min 1. X2 min 1 kali Z pangkat min 2. Min N ya, min 2. Tambah Z3-nya 2 dikali Z pangkat min 3. Jadi penulisannya bisa seperti ini. Ya. Bisa juga atau ini mau ditulis seperZ, boleh ini seperZ min seperZ kuadrat tambah 2 per Z pangkat 3. Boleh ya? Sama hati. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini sepertinya kayak deret-deret biasa aja ya. Nah, ini nomor berikutnya. Bila Sn-nya adalah 10, 8, 7, 1, min 1, 2. Nah, ini tidak ada tanda panah. Berarti N-nya sama dengan 0 paling kiri.
paling kiri yang paling kecil. Maksudnya bukan angkanya tapi paling kiri ya. Jadi sini tidak ada tanda panah. Kalau tidak ada tanda panah berarti yang paling kiri adalah N0. Ini N sama dengan 0, N min 1, N sama dengan plus 1 naik ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu N-nya. Jadi dari 0 sampai 5 ya kan. Kalau dari sini 0 sampai dengan 5 N-nya. Maka sini sigma 0 sampai 5. Tergantung dari ini ya soalnya ya. Maka transformasi Z adalah sigma N-nya dari 0 sampai 5. Anda lihat 0 sampai 5. Xn Z pangkat min N. Nah, ini X0-nya adalah 10. Dan rumusnya begini dulu. X0 Z pangkat min 0. Tambah Z1 Z pangkat min 1. Tambah Z2 X2 Z min 2. Tambah X3 Z pangkat min 3. Tambah X4 Z pangkat min 4. Tambah X5 Z pangkat min 5. Diganti nih. X0-nya 10 kali Z pangkat 0. Min 0 ya. Z pangkat min 0, Z0 pangkat 0 juga. Jadi Z pangkat 0 adalah 1. 10. X1-nya 8 ya. Ini X1-nya 8. Z pangkat min 1 adalah seper Z ya. 8 kali seper Z, 8 per Z. X2-nya adalah 7 ya. X2-nya 7 kali Z pangkat min 2. Nah, Z pangkat min 2 adalah seper Z kuadrat. 7 kali seper Z kuadrat, 7 per Z kuadrat. Ya. X3-nya sini 1. Ya, X3-nya 1 kali Z pangkat min 3. 1 kali seper Z pangkat 3, seper Z pangkat 3. X4-nya min 1. Z pangkat min 4, min 1 kali Z pangkat min 4, sama apa? Min seper Z pangkat 4. X5-nya 2. X5-nya 2, 2 kali Z pangkat min 5. 2 kali seper Z pangkat 5, 2 per Z. Jadi jawabannya seperti ini. Sudah jelas? Halo? Jelas sampai sini? Ya, jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita teruskan. Nah, ini berikut lagi. Sama ya. Saya rasa modelnya mirip semua ya. Ini sama juga kan? Jadi diketahui ini tidak ada tanda panahnya. Kalau tidak ada tanda panahnya, berarti N. Oh sorry, ini sudah ditentukan ya. Sorry. Ini N-nya di 1 nih, berarti ada tanda panah sini. Ini itu beritahu nih. Terusnya ini di soalnya ada kurangnya. Berarti tanda panahnya di sini ya. Tanda panahnya di sini di 1 ya. Tanda panah di 1 berarti ini N0 sebelah kirinya negatif, min 1 min 2, sebelah kanan positif 1 2 3. Jadi N-nya dari min 2 sampai dengan plus 3 nih. Min 2 sampai plus 3. Nah, ini transformasi JSN adalah ini. Sn kali Z pangkat min N. Ini bisa ya. Berarti ini X min 2 kali Z pangkat min dari min 2. Ya, terus gitu. Sampai yang terakhir, 3 apa? X3 Z pangkat min 3 nih. X3 Z pangkat min 3. Ini yang pertama tadi ini. X min 2 Z pangkat min dari min 2. Jadi X min 2-nya ini seper 3 pangkat min 2 atau 3 pangkat 2 ya, sama ya. Seperti 3 pangkat min 2 kan 3 pangkat 2 atau 9 ya. Z pangkat min 2 min plus Z kuadrat ya. Itu yang terakhir ini X3 Z pangkat min 3. X3-nya adalah nih, X3-nya seper 3 pangkat 3, seper 27. Z pangkat min 3 seper Z pangkat 3, kalau dikalikan seper 3 pangkat 3, 27, seper 27 Z pangkat 3. Ya. Jadi jumlahnya terbatas ini. Karena ini terbatas. Tidak ada sampai tak hingga atau minta enggak. Jelas sampai sini? Halo? Jelas enggak? Diterang jelas enggak nih? Kalau ada komen. Halo? Jelas, Pak. Yang jawab Anda sendiri. Yang lain itu kemana itu? Oke. Ini masih mudah ya. Nah, setelah ini nanti ya mulai agak rumit nanti ya. Oke.
Ini sama. Ini sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Sifat-sifat transformasi Z. Ini ZASN tambah BYN adalah AZ. Ya, A-nya boleh keluar, konstantanya boleh keluar, A keluar dengan ZXN. Ini B-nya boleh keluar, B paling depan tambah ya B kali ZYN. Teoremanya adalah bila ZSN dengan XZ, ini memang penulisannya kan bisa bentuknya ini ZSN atau X besar dari Z, maka ZA pangkat N kali SN adalah X besar dari Z per A. Halo, hati-hati nih ya. Ini ya, ini Z, bila ZSN dengan X besar Z, maka ZA pangkat N kali SN adalah X besar dari Z per A. Ini enggak sama sih, ada sedikit kemiripan dengan transformasi Laplace ya. Beda-beda ya. Ini A pangkat N kali SN sama dengan X besar, itu sama dengan Z juga X besar, ini kan X besar, tapi sini Z per A ya, Z per A. Ini sifat teorema pertama. Yang kedua, Z dari SN plus minus K adalah Z pangkat plus minus K kali XZ. Ya. Ingat XZ itu sebetulnya adalah transformasi Z-nya atau Z transform ya. Ini adalah Z transformnya. Z dari N kali SN adalah, ini hati-hati, N kali SN adalah min Z kali turunan pertama transformasi Z-nya terhadap Z. Ya, ini artinya turunan pertama transformasi Z terhadap Z. Ya. Jadi min Z kali turunan pertama, ini karena pangkat 1 sini ya. Turunan pertama dari transformasi Z terhadap Z. Oke. Cukup jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas, Pak. Oke. Itu rumus, Pak. Ya, ini teorema bukan rumus. Ya, menjadi rumus sebetulnya, teorema ya. Teoremanya. Nah, berikutnya apa? Kalau ini dari N pangkat 1 ya. Transformasi Z dari N pangkat 1 kali Sn adalah tadi min Z pangkat 1 ya, min Z pangkat 1 kali turunan pertama Z ya, turunan pertama transformasi Z terhadap Z. Kalau ini yang keempat, ini ada pangkatnya N pangkat K, bisa pangkat 2, pangkat 3 ya. Dari Sn adalah min Z ya, min Z kali ini turunan terhadap Z kurung pangkat N. Jadi N-nya yang ini ya. Ini N-nya. Ya, ini min Z D per DZ kurung pangkat N kali XZ. Ini transformasi Z awal dasarnya ya. Ini teoremanya ya. Oke. Yang kelima ya, di bawah. Sama. Beda ya. Kayak terpotong. Yang kelimanya ini adalah min Z pangkat min 1 integral ya. Z pangkat min 1 kali XZ DZ. Ini agak jarang juga ya. Oke, kita lihat ini juga sama yang tadi. Ini sama ya.
Sorry, ini sama nih. Karena itu terpotong tadi, ini yang bawahnya terpotong nih. Potong ini dia kan. Yang tadi kan ini yang terakhir. Terus ini transformasi Z dari Xn per X. Ya. Transformasi Z Xn per X adalah min integral dari Z pangkat min 1 kali transformasi Z XZ dz. Ini teoremanya ya. Kita lihat nanti pemakaiannya. Memang kadang-kadang agak jarang ketemu. Ada yang ketemu. Nah, ini baru contoh hitungannya. Cari transformasi Z dari UN. Jadi UN ini Xn sama ya. Sorry. UN atau Xn sama ya. Ini artinya. Jadi ini kadang-kadang penulisannya ini macam-macam sih. Jadi ini sama, kalau saya tulis segini, Xn sama dengan 1. Ya, sama. Jadi UN sama dengan 1, ini Xn sama dengan 1. Ini kan UN ini pengganti apa tadi? Xn ya. Xn kan rumus transformasi Z kan Xn apa? Ini boleh tulisnya ada 2 macam kan? Boleh nggak? Z dari Xn. Ya enggak? Sama ya. Z dari Sn atau X besar dari Z. Sama ya. Transformasi Z-nya 2 macam nih. Sebetulnya ada 5 macam tadi, itu kita ambil 2 macam aja. Sigma dari N dari 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Mengapa 0 sampai tak hingga? Ini dasarnya. N besar sama dengan 0. Kalau N besar dengan 0, N terletak antara apa? Paling kecil 0, ya besar dari 0 sampai tak hingga. Ya, ini dasarnya ini. Ya, diketahuinya ini. N besar sama 0, berarti N terletak antara 0 sampai dengan tak hingga. Nah, transformasi Z itu boleh Z besar Xn atau X besar dari Z. Sigma, ini N-nya dari 0 sampai tak hingga. UN atau Xn, ya tergantung sini. UN atau Xn dari Z pangkat min N. Ya, ini transformasi XZ-nya adalah sigma N dari 0 sampai tak hingga. Nah, karena UN-nya 1, kasih 1 sini. Karena UN-nya 1, ini UN-nya 1, ya. 1 kali Z pangkat min N adalah Z pangkat min N atau seper Z pangkat N. Ya, ini dapatnya kan? Halo? Kalau ini kita selesaikan secara direct atau series, apa nih? Mulai N-nya 0, seper Z pangkat 0, ini terus nih. N dari 0 sampai hingga seper Z pangkat 0 tambah seper Z pangkat 1 tambah seper Z pangkat 2 tambah seper Z pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Ya. Halo, sampai sini bisa jelas? Halo? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Itu kan Z pangkat min N. Hmm. Lalu di bawah itu nggak ada minusnya. Yang mana? Z pangkat min N sama enggak seper Z pangkat N? Oh iya. Lupa, Pak. Sama ya. A pangkat 5, Anda belajarkan A pangkat 5 sama enggak seper A pangkat 5? Iya, betul, Nah, Pak. kan? Berarti Z pangkat min N adalah seper Z pangkat N. Ya kan? 1 ini ya hilang ya, jadi tinggal ini kan. Nah, ini kalau kita selesaikan N-nya dari 0 apa seper Z pangkat 0 enggak? N mulai dari 0, seper Z pangkat 0, seper Z pangkat 1, seper Z pangkat 2, seper Z pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini Z pangkat 0 1. 1 tambah seper Z. Nah, ini merupakan deret apa nih? Halo? Kalau Anda lihat ini apa nih? Ini adalah deret geometri. Masih ingat enggak? Anda belajar di SMA. Deret geometri turun tak hingga ya. Deret geometri turun tak hingga. Ya kan? Deret geometri turun tak hingga, rumusnya ini kan. A per 1 kurang R. A itu adalah suku pertamanya, A-nya 1, ini sini. A-nya 1. Kemudian rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama ini. Rasionya R. Rasionya R, U2 per U1. U2-nya seper Z dibagi 1 seper Z juga. Atau seper Z kuadrat bagi seper Z. Seper Z juga. Seper Z pangkat 3 kali seper Z.
Artinya pengalinya rasionya adalah seperjet. Anda lihat 1 kali seperjet, seperjet. Seperjet kali seperjet, seperjet kuadrat. Seperjet kuadrat kali seperjet, seperjet pangkat 3. Itu masalah. Rasionya adalah seperjet. Ya. Nah, limit dari jumlah suku N pertamanya adalah A per 1. A per 1 kurang rasio ini. A per 1 kurang rasio, A-nya 1. Ya, dari ini. Ini A-nya. Rasionya ya suku kedua bagi suku pertama, seperjet bagi 1. Ini tadi, seperjet bagi 1 adalah seperjet. Sehingga kalau kita masukkan sini, 1/1 dikurang seperjet. Supaya pecahan seperjet hilang, gimana? Penyebut dikali Z, maka pembilang dari Z ini kan 1 nilai. Z per Z kan 1 enggak? Halo? Z per Z kan 1. Tidak merubah nilainya. Jadi supaya hilang pecahannya, ini seperjet penyebutnya dikali dengan Z, maka pembilang juga kali Z, karena Z per Z 1. Nah, maka pembilangan Z kali 1 Z, di bawahnya Z kali 1 Z, min seperjet kali Z min 1. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo? Yang lain kok diam aja tuh, halo. Masa yang jawab yang 1 orang aja mahasiswanya? Mana yang lain? Paham, Pak. Cukup jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Ya, ngerti ya? Ini kebanyakan terjadi deret geometri turun tangga ya. Sehingga rumusnya limit SN-nya to N tangga adalah A per 1 kurang rasio. A per 1 kurang R. A adalah suku pertama, dan R adalah suku kedua dibagi suku pertama. Yang paling atau suku ketiga bagi suku kedua, sama aja ya. Jadi seperjet bagi 1 ya seperjet ya. Oke. Any question? The others? Ada yang lain mau tanya so far sejauh ini? Kalau nggak ada, kita teruskan. Baik. Itu buat cari jumlahnya ya, Pak? Ya, yang sigma itu artinya kan sum ya, jumlah kan. Kan Anda sudah belajar kan deret konvergen, deret divergen mesti kan enggak? Pengertian sigma apa artinya dalam statistik? Sigma artinya jumlah enggak? Halo? Iya. Ya, sigma itu artinya jumlah. Jumlah deret. Ya, sigma itu deret tapi merupakan jumlah ya. Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat dan seterusnya ya. Jadi ini tak hingga ya dapatnya ini. Yang apa tadi? A per 1 kurang rasio. Kita lihat ini contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya. Kalau Anda lihat ya. Sorry. Ya, contoh berikutnya Anda lihat ini UN-nya 1. Ingat UN itu sama dengan XN ya. SN tadi. Nah, ini hati-hati nih, N-nya kecil dari 0, kecil sama dengan 0. N-nya kecil sama dengan 0. Berarti dari N-nya adalah dari minta hingga sampai dengan 0 enggak? Halo? Ini yang harus diperhatikan ya. UN-nya dulu, UN-nya gimana? 1. N-nya sini kecil sama dengan 0. Kecil sama dengan 0, berada sebelah kiri kan? Sebelah kiri dari 0 apa? Min 1, min 2, sampai minta hingga. Jadi pengertiannya dari minta hingga sampai dengan ya, dari minta hingga sampai dengan 0 ya, minta hingga sampai 0. Maka sini transformasi ya. Transformasi Z-nya bisa ZUN karena ini UN, kalau ZSN, kalau ini SN ya ZSN ikut ini. Kalau ini UN ZUN atau X besar dari Z, itu ini maksudnya transformasi Z sama dengan sigma dari batasnya lihat sini. N kecil sama 0 itu minta hingga sampai 0 ya. Minta hingga sampai dengan 0. Ini minta hingga sampai 0. UN kali J pangkat N. UN-nya sudah diketahui sama dengan 1. Ganti. Ya, UN-nya sama dengan 1. Maka tinggal ini sigma dari Z pangkat min N. Anda tahu Z pangkat min N adalah
J pangkat N. Ya enggak? J pangkat min N adalah 1/J pangkat N. Turun pangkat min turun ke bawah kan gitu. Nah, karena ini minta hingga, berarti di sini kan ada yang ya mengecil seperti gini ini. Kalau ini 0 ya. Kalau ini dari kiri ke kanan nih. Dari kanan ke kiri ya. Terbalik ya, dari kanan ke kiri. Jadi kalau yang besarnya, kalau ini minta hingga kan seperti pangkat minnya dalam limit itu adalah 0 ya. Dalam limit. Nah, makanya di sini kita bikin titik aja, atau Anda mulai dari yang besar, yang besarnya 0, berarti 1/J pangkat 0, ke kiri lagi apa? Min 1 kan? 1/J pangkat min 1, tambah 1/J pangkat min 2, dan seterusnya. Titik-titik. Terus di sini adalah ke kiri ya, makin kecil. Paham ya? Ini terbalik sama yang tadi ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, 1/J pangkat min 2 ada ya, ini min. 1/J pangkat min 2 ada J pangkat 2. 1/J pangkat min 1 adalah Z pangkat 1. 1/J pangkat 0, 1 bagi 1, 1. Nah, Anda lihat sini. Nah, ini bisa dibalik kan? Halo? Titik tambah Z kuadrat tambah Z tambah 1. Kalau saya balik, 1 tambah Z tambah Z kuadrat tambah 1. Ini deret apa nih? Ini deret geometri turun tak hingga juga, di mana Z-nya nanti kecil dari 1 ya. Jelas ya? Ini 1 tambah Z tambah Z kuadrat. Berarti suku utamanya A-nya 1 di sini. A-nya 1. A-nya 1. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya berapa sini? Z. Z dibagi 1 Z. Atau Z kuadrat bagi Z, Z juga ya. Suku kedua Z, suku pertama 1. Suku kedua bagi suku pertama, Z bagi 1 Z. Sehingga A-nya diganti dengan suku utamanya 1 kurang per 1 kurang rasio. Rasionya R-nya adalah Z. Jadi ini asalnya ini. Suku utamanya 1 per 1 kurang R. R-nya adalah Z. Per 1 kurang Z. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Hati-hati, ini N-nya itu dari minta hingga sampai non minta hingga itu kan kecil gitu. Titik di sini kan. Sangat kecil sekali. Ya paling besarnya 0 kan. Berarti N-nya 0, berarti 1/J pangkat 0. Ya, ada apa? Ya, 1/J pangkat 0. 1. Ini urutannya ini kan gini, kita tidak biasa, kita balik aja. 1 tambah Z tambah Z kuadrat tambah titik-titik. Suku utamanya 1, rasionya suku kedua bagi suku pertama. Sehingga kita dapatlah jumlah N suku pertamanya, limit dari jumlah N suku utamanya A per 1 kurang rasio. Ini rumusnya. Limit Sn, limit dari jumlah N suku pertamanya adalah suku pertama A per 1 kurang rasio. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak ada, kita teruskan. Oke, ini clear. Nah, contoh berikutnya kita lihat lagi. Di sini cari transformasi Z dari UN sama dengan 1 di mana N kecil dari 0. Hati-hati, kalau N kecil dari 0 itu artinya apa? Makin min 1, min 2, min 3 sampai min tak hingga enggak? Halo. Transformasi Z N-nya kecil dari 0, UN-nya 1 ya. Berarti kecil dari 0 kan min 1, min 2, min 3 sampai min tak hingga. Dari min tak hingga, jadi ya, dari min tak hingga sampai dengan min 1 ya. Min tak hingga sampai min 1. Jadi dari min tak hingga sampai min 1. Kan kecil kita ke kiri ya. Nah, maka transformasi Z lambangnya ZUN, ini UN, ZUN atau X besar Z kecil
dalam kurung Z kecil, sigma dari min tak hingga sampai min 1, Anda lihat min tak hingga sampai min 1, UN ke J pangkat N. UN-nya adalah, UN-nya adalah 1. UN-nya 1. Nah, ini rumusnya J pangkat N ini tetap rumuskan. Nah ini ada ya, seper J pangkat N, tetapi hati-hati N min tak hingga sampai min 1. Ini sama juga nih. Kalau kita masuk yang paling besarnya, ini adalah besarnya min 1. Berarti ini seper Z pangkat min 1 ini yang paling besar. Ke kiri makin kecil ya, seper Z pangkat min 2, seper Z pangkat min 3, dan seterusnya. Kalau kita balik, atau ini selesaikan, seper Z pangkat min 3 adalah Z pangkat 3, seper Z pangkat min 2 adalah Z kuadrat, seper Z pangkat min 1 adalah Z. Kemudian kita balik ya, urutannya ini kita balik, sehingga Z tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini juga adalah merupakan apa nih? Deret geometri turun tak hingga ya. Turun tak hingga. Oke. Itu limit SN-nya A per 1 kurang rasio. Suku pertamanya adalah Z. Suku keduanya, suku kedua dibagi suku pertama. Rasio adalah suku kedua bagi suku pertama. Jadi Z kuadrat bagi Z, Z. Ini A per 1 kurang R kan. Jadi berarti A-nya adalah Z. 1 kurang R-nya Z juga. Jadi hasilnya sini. Z. A-nya Z per 1 kurang rasio. Rasionya berapa sih? Z. Di jawabannya ini. Sudah jelas? Ini Z per 1 kurang Z. Any question so far? So far, any question? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo. Ada pertanyaan enggak? Gue diam aja nih. Jelas, Pak. Jelas, baik. Jelas. Nah, terus sekali lagi, banyak contohnya nih ya. Ini yang contoh masih ringan nih. Belum berat. Tadi transformasi Z dari UN sama dengan 1, N-nya positif. M-nya besar 0. Berarti 0 enggak masuk ya. Jadi N-nya 1, 2, 3, 4. Ya, N-nya 1, 2, 3, 4. Karena ini N besar dari 0. UN-nya juga 1. Maka transformasi Z-nya atau ZUN atau F besar dari Z kecil. Sigma dari N-nya 1 sampai tak hingga. Ini kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai plus tak hingga ya. Maka kali UN per 1, UN-nya adalah 1 diganti N1 kali Z pangkat N, ini rumusnya. Oke, sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dari ini turun Z pangkat min N adalah seper Z pangkat N. Kalau kita masukkan ini adalah seper Z pangkat 1, seper Z pangkat 2, seper Z pangkat 3, seper Z pangkat 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Ini juga deret geometri turun tak hingga, maka kita bisa menggunakan limit SN N tak hingganya adalah A per 1 kurang rasio. A adalah suku pertamanya. Suku pertamanya berapa? A-nya ini. A-nya adalah seper Z. Rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama. Seper Z kuadrat bagi seper Z. Seper Z kuadrat bagi seper Z. Berarti sama dengan seper Z kuadrat kali dibalik Z per 1. Coret hasilnya seper Z juga. Tidak, seper Z kali seper Z kuadrat. Seper Z kuadrat kali seper Z pangkat 3. Seper Z pangkat 3 kali seper Z pangkat 4 dan seterusnya. Jadi A-nya ada suku utamanya seper Z, A-nya seper Z. Rasionya juga seper Z. Ya. A-nya seper Z, rasionya juga seper Z. Jadi hasilnya, nah supaya hilang pecahan, pembilang dikali Z, penyebut dikali Z. Z per Z kan 1. Seper Z kali Z 1 per 1 kali Z, Z min seper Z kali Z min 1. Jadi inilah jawabannya. Sampai sini. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum. Baik. Kalau belum ada, kita... Oh, sorry. Lupa ini. Aduh. Cross ya.
Kan yang tadi ini. Yang berikutnya. Hati-hati nih. Di sini enggak sampai tak hingga. Jadi berarti yang biasanya deret geometri tak hingga itu kalau sukunya sampai tak hingga. Ini enggak ya. Cari tambah Z dari Sn seperdua pangkat N antara min 2 dan 3, berarti apa tuh? Ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, min 2 dan 3 masuk ya. Halo? Min 2 dan 3 masuk. Berarti min 2-nya masuk. Nih. Plus 3 ini juga masuk. Ya. Nah ini transformasi Z. Ini pakai Sn ya. Jadi UN sama aja. Jadi transformasi Z, ZSN, ini, atau X besar, Z kecil, dalam kurung. Sigma dari N-nya min 2 sampai 3, Sn Z pangkat min N, ini ada min ya, min N. Nah, dimasukkan Sn-nya adalah apa sih? Sn-nya kita ganti adalah ini, 1/2 pangkat N, Z pangkat min N. Terus ini 1/2 pangkat N kali, ini kita ubah menjadi apa? 1/Z pangkat N enggak? Ya, Z pangkat min N adalah 1/Z pangkat N. Kalau kita kalikan, ini adalah 1/2 pangkat N, Z pangkat N. Nah, kita masukkan nih. N yang pertama min 2 dulu. Ya kan dari min 2 sampai 3. Min 2, 1/2 pangkat min 2, Z pangkat min 2, tambah 1/2 pangkat min 1, Z pangkat min 1, tambah 1/2 pangkat 0, Z pangkat 0, tambah 1/2 pangkat 1, Z pangkat 1, tambah 1/2 pangkat 2 kali Z kuadrat. Terakhir 1/2 pangkat 3, Z pangkat 3. Nah ini naik 2 pangkat min 2 naik ke atas, 2 pangkat 2, 4. Ya. Z pangkat min 2 naik ke atas, Z kuadrat. Ya nah. 2 pangkat min 2 naik ke atas kan jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 adalah 4, Z pangkat min 2 naik ke atas Z kuadrat nih. Ini juga 2 pangkat min 1 naik ke atas 2, Z pangkat min 1 naik ke atas jadi Z. 2Z. 2 pangkat 0, 1, Z pangkat 0, 1, 1 bagi 1, 1. Oke. Ini tetap 1/2Z. Ini 2 pangkat 2 penyebutnya di 1/4 Z kuadrat. Ini 2 pangkat 3, 8 di 1/8Z. Dan ini tidak bisa dijumlahkan. Mengapa? Ini bukan deret geometri turun tak hingga. Karena tidak ada tak hingga. Ya, tidak ada ini ya. Karena tidak ada, maka ini adalah ya terbatas begini jawabannya. Jadi kita tidak dapat menggunakan deret geometri turun tak hingga, yaitu limit Sn, N tak hingga adalah A/1 kurang rasio. Tidak bisa ya. Jadi jawabannya ya begini. Jelas sampai sini? Halo? Masih sunyi kok tidak dengar suaranya? Halo? Halo? Iya, Pak. Jelas. Jelas. Baik, kalau jelas kita teruskan lagi. Oh, maaf, kita lewat. Tadi sampai sini ya. Oke, kita teruskan ini. Nah, ini kalau ada harga mutlak, hati-hati sini. Ini hati-hati kalau harga mutlak itu dipecah jadi apa ya? Nah, cari transformasi Z ini udah soal ya, penyelesaian soalnya. Cari transformasi Z dari Sn sama dengan A pangkat harga mutlak N. Hati ini soalnya. A pangkat ya. Di sini ada harga mutlak N. N-nya antara min tak hingga plus tak hingga. Jadi transformasi Z-nya JSN ada atau X besar dari Z adalah sigma dari N-nya min tak hingga sampai plus tak hingga nih min tak hingga sampai plus tak hingga XN kali Z pangkat min N. Nah, SN-nya hati-hati sini. Ini A berpangkat harga mutlak N. Dari ini boleh turun kan? Z pangkat min N adalah 1/Z pangkat N. Atau boleh tulis begini.
Ya, kalau dikalikan nih A berpangkat harga mutlak N per Z pangkat N. Sampai sini jelas nih? Halo? Jelas ya? Oke. Nah, ini bisa kita pecah. Mengapa? Karena harga mutlak N itu bisa kita cari apa itu? Misalkan B sama dengan harga mutlak N. Supaya menghilangkan harga mutlak, yaitu dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Ya enggak? Menghilangkan tanda harga mutlak dengan mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi B kuadrat sama dengan harga mutlak N dipangkat 2 jadi N kuadrat. Sehingga B adalah apa? Plus minus akar N kuadrat. B adalah plus minus N. Jadi harga mutlak N itu sama dengan plus minus dari N. Ya, plus minus. Ya, ada 2. Jadi bentuknya bisa ini pecah menjadi A pangkat min N per J pangkat N. Satu A pangkat plus N per J pangkat N. Jadi bentuknya ini harga mutlak N-nya bisa ada 2. 1 plus N, ini plus N, ini min N. Nah, min N inilah yang dari min tak hingga sampai dengan berapa nih? Mengapa min 1? Tahu alasannya? Halo? Karena yang kita biasanya kan yang dianggap bukan positif ya. Dari caca itu ya, 0 sampai tak hingga. Ini 0 sampai tak hingga ini yang seperti terjadi pada transformasi Laplace integral dari 0 tak hingga. Jadi yang negatifnya itu adalah min tak hingga sampai dengan min 1. Ya. Jadi N-nya itu ada 2 sini. Untuk yang min N, ya, untuk min N yang negatif adalah dari min tak hingga sampai min 1. Untuk yang positif yang mulai dari 0. 0 itu sebetulnya netral ya. Tapi ya ini masuk bukan bilangan positif ini. 0 adalah bilangan caca ya. Ingat 0 bilangan caca. Bukan bilangan asli ya. 0 bukan bilangan asli. Jadi mulai dari 0 ya. 0 sampai plus tak hingga. Ini yang untuk yang harga mutlak N yang positif yaitu plus N. Ini plus N 0 sampai tak hingga, yang min N negatif min tak hingga sampai min 1 yang negatif ya. Yang positifnya kita masuk 0 ya. Maka ini bisa kita ubah jadi apa? Apakah min N-nya turun ke bawah menjadi 1/A pangkat N Z pangkat N? Yang ini tetap nih. A pangkat N per Z pangkat N. Tapi batasnya ini min tak hingga sampai min 1. Ini batasnya dari 0 sampai tak hingga. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kita teruskan. Nah, ini terpotong ya. Ada di bawahnya. Enggak. Terpotong juga ya. Nah, ini sebenarnya tinggal kita masukin aja nilainya ya. Ini mulai dari min tak hingga, berarti titik-titik ya. Titik paling tingginya min 1 di 1/A pangkat min 1 Z pangkat min 1. Sebelahnya 1/A pangkat min 2 Z pangkat 2. Gitu. Paham ya? Yang paling gede kan ini min 1 nih. Jadi kalau Anda nulisnya sebentar. Jadi nulisnya ini adalah yang ini. Jadinya 1/A pangkat min 1 Z pangkat min 1. Ini apa? 1/A pangkat min 2 Z pangkat min 2. Ini titik-titik. Ya. Paling besarnya ini 1 ya. 1/A pangkat min 1 yang sebelah sini. Kalau ini biasa nih kan. A pangkat 0 Z pangkat 0. A pangkat 0 Z pangkat 0 tambah A pangkat 1 Z pangkat 1 tambah A kuadrat Z kuadrat tambah titik-titik. Plus tak hingga. Kalau ini min tak hingga sini. Jelas ya? Jadi seperti itulah jawabannya. Mungkin kita lihat ada yang tidak memenuhi syarat merupakan deret geometri tun tak hingga apa? Deret geometri tun tak hingga, maka kita gunakan limit Sn N tak hingga adalah A/1 kurang rasio.
Oke? Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Ada pertanyaan di sini? Ini nggak perlu dihitung jumlahnya, Pak. Ya. Ini kok hilang ini ya? Harusnya ada. Ya, kalau ini kita lihat di sini, misalnya ini ya. Ini hasilnya 1 tambah A per Z, ya 1 tambah A per Z tambah A kuadrat. Nah, ini berarti apa? Ini kan jadi 1 ditambah A per Z ditambah A kuadrat. Ya, A kuadrat. Ya, ini. Ya, A kuadrat per Z kuadrat dan seterusnya. Berarti ini geometri tangga skup utamanya A-nya 1, kemudian rasionya A per Z bagi 1, A per Z. Nanti masuk ke rumus ini. A-nya 1 per 1 kurang rasionya A per Z dikali Z per Z nanti. Bisa ya? Seperti tadi enggak? Demikian juga yang ini. Ini nanti dibalik nih ya. Sorry, ini dinaikin ke atas jadi AZ, ini menjadi AZ. Yang ini dibalik nanti AZ ditambah ini apa? A kuadrat Z kuadrat ya dan seterusnya. Ini A-nya bisa dikeluarkan ya, A-nya bisa dikeluarkan, tinggal Z ditambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 ya dan seterusnya. Nah, ini juga kalau Z-nya kecil dari 1 itu berarti berlaku rumus ini. Suku utamanya Z, rasionya suku kedua bagi suku utama, berarti Z kuadrat bagi Z, Z juga. Suku utamanya Z, rasionya juga Z. Nanti A kali rumusnya apa sih? A per 1 kurang rasio. Mungkin kita pakai A1 per 1 kurang R1 ya. Di mana A1-nya Z, rasionya Z juga. R1-nya Z. Jadi A kali Z per 1 kurang Z. Ya. Jelas. Nanti ini tidak usah jumlahkan, ini sendiri dalam bentuk jumlah. Yang saudara tanya itu sudah jelas yang tanya? Halo? Jelas. Oke. Kalau jelas kita teruskan lagi. Clear. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Itu yang tadi yang agak susah ini transformasi inverse ya. Yang ini agak berat. Inverse Z transform ya. Inverse Z transform atau inverse dari transformasi Z. Jadi ini topik baru lagi ya, lanjutan dia. Topik baru. Z transform kan lambangnya tadi kan 2 yang saya ya. Lambangnya tadi kan Z dari Sn sama dengan atau F besar dari Z kecil. Maka inverse dari Z transform adalah ini. Jadi Z transform itu kalau kita pakai ini lambangnya menjadi apa nih? Ini ya nih. Ada inverse-nya. Pangkat min 1 itu inverse dari Sn. Ya, dari Sn. Hasilnya apa? Ya Sn. Ya. Kan Sn, ingat dulu, tadi kan kalau diketahui Sn, ini. Kalau dari Xn, gini, ini adalah suku-sukunya. Terus dari sini transformasi Z-nya kan ZSN gitu ya. Atau X besar dari Z. Enak lambangnya. Kebalikannya inverse ini. Inverse dari Sn. Nah gitu. Atau ini. X besar pangkat inverse dari ini. X besar dari min 1. Ini boleh gak? Ini hasilnya apa? Yang dalam ini. Sn. Tapi dalam kurung kurawal. Gitu.
Nangkap maksudnya? Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, itu cara penulisannya. Ya, saya agak jarang menggunakan FN ya. SN ini. Oke. Kalau nggak ada, kita clear. Nah, di sini ada 3 cara mencari inverse Z transform. Ya. Tapi yang 3 cara itu yang biasanya kita dua ini ya biasanya dengan pembagian langsung, ya, dengan pembagian langsung atau dengan binomial. Ya. Ada 3 cara mencari inverse Z transform dengan pembagian langsung atau dengan binomial. Nah, ini contohnya, ini pembagian langsung nih. Jadi ya pembagian langsungnya seper Z ZSN-nya adalah ini kan ini adalah transformasi Z-nya adalah seper Z min 3 di mana harga mutlak Z-nya besar dari 3 ini syaratnya. Tentukanlah inverse-nya. Ya, inverse dari ini. Ini harusnya XN ya dan dipusingin. Harusnya ini, kalau ini XN ini SN sama ya. SN jadi aslinya adalah SN ya kan. Nah, ini dengan pembagian langsung ya. Ada yang tanya? Itu layarnya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Sorry kalau itu. Kembali selnya belum muncul. Udah. Nah, jadi contohnya ZSN ini pembagian langsung ya. ZSN adalah hasilnya ini transformasi Z-nya, hasilnya seper Z min 3. Sekarang tentukanlah Z inverse ya, inverse dari transformasi Z-nya. Ini biasanya lambangnya saya biasanya nulis ini min 1 dari ini harusnya ini ya kan dari SN-nya kan gitu. SN nih atau SN-nya boleh tulis begini boleh ya sama. Nah, itu nanti hasilnya XN gini ya. Nah, ini pembagian langsung ZSN adalah seper Z min 3. Ini bagi berekor nih, pembagian langsung itu artinya 1 dibagi Z min 3 nih. 1 dibagi Z min 3. Nangkap enggak maksudnya nih? Halo? 1 ini namanya bagi berekor ya. Bagi berekor. Pernah tahu ya bagi berekor? Halo? Iya, Pak. 1 bagi Z min 3 kita pakai ini aja ya. Bentar. Nah, saya pakai whiteboard aja. Tadi apa? Seper 1 kurang Z ya. Oke, kita coba share. Sudah keluar whiteboard putih ya, putih semua. Sorry, nah, kita mau cari 1 seper 1 kurang Z ya. Sama dengan berapa? Nah, ini namanya bagi berekor. 1 dibagi 1 kurang Z. Nah, 1 bagi 1, 1 kan? Tadi seper Z min 1 atau seper Z itu? Halo? Yang sebelumnya tadi. Bentar ya, yang tadi seperti ini bagi berekor ya.
Jadi seper Z min 1 atau seper 1 kurang Z? Terbalik takutnya. Ini. Oh, seper Z min 3 ya. Seper Z min 3 ya. Jadi ada salah. Seper Z min 3 ingat. Nah, 1 bagi Z min 3 ya. Seper Z min 3. Baru kita share. Nah, yang kita mencari adalah seper Z min 3. Berapa? Nah, ini kita lakukan bagi berekor. 1 dibagi Z min 3. 1 bagi Z berapa? Seper Z enggak? Halo. 1 dibagi Z, 1 dibagi Z. Seper Z kan? Ya, seper Z. Kaliin lagi. Seper Z dikali semua nih. Pembaginya. Coba. Seper Z kali Z 1. Terus min 3 kali seper Z, 3 per Z enggak? Dikurangi. Ya, ini dikurangi berapa? 1 kurang 1, 0. Ini min ya. Min kali min ya berarti. Plus 3 per Z. Nah, 3 per Z, 3 per Z dibagi Z berapa? 3 per Z dibagi Z. Berarti 3 per Z dikali seper Z. Hasilnya apa? 3 per Z kuadrat. Ini tambah 3 per Z kuadrat. Ya. Nah, kita kaliin lagi. 3 per Z kuadrat dikali Z. Berarti 3 per Z. Kemudian ini kaliin lagi min 3 per Z kali min 3. Min 9 per Z kuadrat. Kita kurangi berapa? Ini habis. Ya, ini habis. Ini min kali min plus 9 per Z kuadrat. 9 per Z kuadrat dibagi Z lagi ya. Dibagi Z ya. Ini, dibagi Z. Dibagi Z artinya apa? 9 per Z kuadrat kali seper Z. Ya, nah. Hasilnya 9 per Z pangkat 3. Dari sini hasilnya 9 per Z pangkat 3 ya. 9 per Z pangkat 3. Nah, ini dikali ke sini balik 9 per Z per 3 kali Z min 3 ya. 9 per Z per 3 kali Z 9 Z per kuadrat. Dikali min 3. Ini ya, ini dikali min 3 berapa? Min 3 kali ini min 27 per Z pangkat 3. Ini kalau kita kuranginya habis plus 27 per Z pangkat 3. Udah, ini tambah titik-titik. Nah, inilah jawabannya. Seper Z ditambah 3 per Z kuadrat ditambah 9 per Z pangkat 3. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Halo, tambah titik-titik. Ini dan seterusnya. Halo. Iya, Pak. Ya. Oke. Kita kembali lagi ya. Ingat nih hasilnya seper Z tambah 3 per Z kuadrat tambah 9 per Z kuadrat. Ya. Kita kembali lagi. Jadi, kita tutup. Nah. Sama nggak hasil tadi itu? Halo? Oh ya pakai pangkat min 1 sama. Sama enggak? Tadi hasilnya apa tadi? Seper Z, ya enggak? Iya sama, Pak. Sama ya, hanya pangkat min dipakai ya. Saya langsung plusnya. Ya. Ya, hasilnya tadi kan seper Z ditambah 3 per Z kuadrat ditambah 9 per Z pangkat 3 dan seterusnya. Ya enggak? Nah, ini kan nih seper Z nih. Seper Z tambah 3 per Z kuadrat tambah 9 per Z pangkat 3 dan seterusnya.
Ini hasil, ini SN-nya. Ini SN-nya ya. Oh ya, sampai sini ini ngerti ya? Halo? Iya, Pak. Nah, kita dapat ini, baru kita clear dulu. Nah, kan sudah dapat bagi hasil bagi ini atau dalam bentuk min terserah ya. Ya min atau plus sama ya. Kita kembali ke sini. Ya mungkin ya jadikan min ke min z karena supaya ketemu ini ada rumusnya z pangkat min n ya. Jadi ya tadi jawabannya ini dalam bentuk ini kan, dalam bentuk pangkat z pangkat min diubah ya. Yang tadi itu diubah dalam pangkat min. Apa tadi? Seper z adalah z pangkat min 1, 3 per z kuadrat adalah 3 z pangkat min 2, tambah 9 per z pangkat 3, 9 kali z pangkat min 3 ya. 9 per z pangkat 3 naik ke atas kan min. Pokoknya berubah ke atas min semua kan. Ya. Dapat itu. Jadi transformasi z-nya adalah seper z min 3 itu sama dengan sigma atau ubah tuh. Sigma xn dari z pangkat min n. Ini rumus umumnya kan? Halo? Rumus umumnya kan ini. Rumus umumnya kan ini kan. Z transformasi z Sn adalah sigma Xn kali Z pangkat N. Nah, tadi hasilnya kan kalau salah tadi hasilnya seper Z tuh ya. Jadi hasilnya kan seper Z ditambah 3 per Z kuadrat ditambah 9 per Z pangkat 3 dan seterusnya. Ini boleh diubah jadi Z pangkat min 1 3 kali Z pangkat min 2 9 kali Z pangkat min 3 dan seterusnya. Di depan ini kalau ada satu kali. Makanya ubah sini Anda lihat nih. Sama enggak nih? 1 kali Z pangkat min 1 ini, 3 kali Z pangkat min 2 ini, 9 kali Z pangkat 3 ini, dan seterusnya kalau ada ya. Gitu. Paham ya? Nah, 1 ini kan 3 pangkat 0. Sama enggak? Karena dasarnya ini 3. Tetap 9 itu 3 kuadrat. 3 pangkat 1. 9 3 pangkat 2. 1 ini apa? 3 pangkat 0 enggak? Halo? Kalau ada tulisan ini 27 adalah 3 pangkat 3. Halo, sama enggak? Ngerti enggak sampai sini dulu? Halo, sampai sini. Halo. Jelas enggak sampai Iya, sini? Pak. Ya. Nah, sampai sini kita ketemu. Nah, rumus umumnya itu kan rumusnya apa tadi? Kalau Laplace tadi kan ZXN ya. Rumusnya apa? Sigma ya, n-nya dari berapa? Terus ini apa? Xn dikali Z pangkat min n. Betul enggak? Nah, sekarang Anda lihat sini. Di sini ternyata kalau n-nya sini 1, sini n-nya berapa sini? Ini 0. Bukan 1-nya harus jadi 1 gimana? 0 ini kan 1 kurang 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Ini harus dalam n. Berarti 3 pangkat 1. Supaya ini 3 pangkat 1, ini aslinya 0 kan? 1 kurang 1 enggak? Berarti n-nya 1 enggak sini? Halo? Nah, begitu kan sini. Ini 3 pangkat 1. Pada n-nya sini berapa nih? Z pangkat min n. N-nya 2. 1 itu sama enggak 2 kurang 1? Ya. Ini kan 3 pangkat 1. 1 itu sama enggak 2 kurang 1? Nah, ini 3 pangkat 2. Pada n-nya sini berapa? 3 enggak? Z pangkat min n, min 3. 2 itu apa sama 3 kurang 1 enggak? Itu kan nih 3 pangkat 3. N-nya sini Z pangkat min 4. N-nya 4. Berarti sini 3 itu adalah 4 kurang 1. Sehingga bentuk ini adalah deret atau series. Kita ubah dalam bentuk sigma. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini N-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti N-nya dari 1 sampai tak hingga. Rumus ini menjadi N-1.
1, 2, 3, 4. Jadi itu kan N. N-1, N-1, N-1. Jadi 3 pangkat N-1 kali Z pangkat min N. Nah inilah SN-nya. SN-nya adalah 3 pangkat N-1. Halo. SN-nya adalah 3 pangkat N-1. Jelas nggak di sini? Ya, SN-nya adalah 3 pangkat N-1. Di mana tadi apa? N-nya terletak antara apa? 0 sampai tak hingga ya. 0 sampai tak hingga. Ya, dari 0 mulai ini, 3 pangkat 0 sampai tak hingga. Ya, dari 0 sampai tak hingga. Jadi SN-nya ini. Nah, kalau kita mau buat itunya, SN-nya berapa? Kalau kita terus SN-nya sama dengan berapa nih? Boleh Anda tulis ini. 3 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Dan seterusnya. Nah, ini N-nya nih. Jadi SN-nya adalah 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Ini yang hasil dari inverse transformasi Z-nya. Atau inverse Z transformnya. Inverse Z transformnya adalah dalam bentuk himpunan ya sebetulnya ya. Ini SN-nya baru. Ini SN-nya. Ada mau ditulis ini boleh gak? Ini tulisnya 3 berpangkat 1 kurang 1, 3 pangkat 0, 1 gitu. Paham maksudnya? Halo? Jelas nggak di sini? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau SN-nya memang ini 3 pangkat Mn1, tetapi yang SN ini yang hasil dari inverse Z transformnya adalah dalam bentuk himpunan. Ini dia nih. Sebetulnya ini nih, 1, 3, 9, 27. Dan seterusnya. Nggak usah cari panjang-panjang gini. Ini mau cari formulanya. Formulanya adalah 3 berpangkat N-1. SN-nya. Ya. Kalau mau tulis juga, ini sama kan nih. Ya, nah, ini 3 pangkat 1 kurang 1. N-nya 1 ya. Ini 3 pangkat 2 kurang 1. Ini 3 pangkat 3 kurang 1. Kan 2 ya, 3 kurang. Ini 3 pangkat 4 kurang 1 kan. 4 kurang 1, 3. 3 pangkat 3 kan 27. Itu maksudnya. Ya. Halo? Jelas sampai sini? Iya, Pak. Oke. Sudah. Yang mahasiswanya diam aja nih. Oke. Ini belum dibersihin clear. Oke. Nah ini ya, tadi kan dapat ini. Nah baru jawabnya di bawah ini betul kan? Ini dia nih. Inverse kecepatan. Ini kan jawabannya. Anda lihat inverse transformnya adalah bentuk himpunan yaitu SN 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 dan seterusnya. 3 pangkat 0, 1. Nah, ini tadi 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Dalam bentuk himpunan ya. Dalam himpunan SN. Baik. Any question sampai sini? Ada pertanyaan? Halo. Diam aja. Belum, Pak. Nah, kita lihat. Nah, itu dengan cara apa tadi? Nah, ini cara binomial namanya. Cara lainnya. Sebenarnya bagi berekor cepat juga ya sama ya. Nah, kalau binomial gini modelnya. Dengan binomial cara kedua soal yang sama nih tadi kan. Soalnya sama dengan tadi. Transformasi Z-nya adalah seper Z min 3, agar mutar Z besar dari 3. Ya ubah nih Z ini pokoknya jadi 1 kurang apa itu. Ini maksudnya menjadikan bentuk dari limit SN. Masih ingat enggak? Kita punya rumus apa tadi kalau deret geometri turun tak hingga apa?
Derek geometri turun tak hingga adalah limit n menuju tak hingga dari Sn, rumusnya apa? A per 1 kurang rasio. Ya enggak? Halo? Ya kan? Jadi bentuk rumusnya menjadikan 1 min gitu. Oke, maka di sini seperti min 3 diubahlah, dikeluarkan Z-nya. Z-nya dikeluarkan. Nah, ini Z-nya dikeluarkan. Kalau dikeluarkan Z bagi Z kan 1. Min 3 bagi Z 3 per Z. Betul enggak? Coba dikaliin lagi. Z kali 1 Z, Z kali min 3 per Z, min 3. Sama enggak? Halo? Oh, halo. Kok dia masih? Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Ya. Jelas, Pak. Nah, Z-nya dikeluarkan, jadi tinggal 1 kurang 3 per Z. Nah, ini dipecah menjadi seper Z-nya letak di belakang, ini seper Z di belakang. Ini tinggal 1/1 dikurang min 3 per Z, Z naik ke atas. Z naik ke atas jadi Z pangkat min 1 enggak? Ya kan? Z naik ke atas jadi Z pangkat min 1. Jadi ini 1/1 kurang 3 kali Z pangkat min 1. Nah, seper Z adalah Z pangkat min 1. Sampai sini ngerti enggak nih? Halo? Nah, ini merupakan andala yang saya kotakkan ini adalah rumusnya sama sama ini, nah, bentuknya identik. Limit Sn dan deret geometri turun tak hingga adalah A per 1 kurang rasio. Di mana A-nya berapa? Ini sini. A per 1 kurang rasio. A-nya adalah 1. Rasionya adalah ini. 3 kali Z pangkat min 1 atau 3 per Z tadi. Ya, 3 per Z tadi ini rasionya. 3 kali Z pangkat min 1. Ini ngerti enggak nih? Halo, bentuknya ini adalah deret geometri turun tak hingga, limit Sn adalah A per 1 kurang rasio, A-nya adalah 1, ini depan, per 1 kurang rasio, rasionya R-nya adalah ini. R-nya adalah 3 kali Z pangkat min 1, atau 3 per Z sama. Ya. Nah, bentuk deret geometri turun tak hingga kan rumusnya A utama A. Kemudian dikali rasio kan. A kali R, AR. Sama A. Utama kali rasio, kali R, A kali R, AR. AR kali R, AR kuadrat. AR kuadrat kali R, AR pangkat 3, dan seterusnya. Ini yang ini maksudnya. Ya. Z pangkat min 1-nya tetap ya. Ini tetap. Oke. Tidak masalah. A-nya 1. A-nya 1. Rasionya 3Z pangkat min 1. Ya. Kemudian dikali ini A kali R kuadrat. 3A kali R kuadrat. Atau ini boleh gak? Ya, kali R lagi. R-nya 3Z pangkat min 1. Coba. 3Z pangkat min 1 kali 3Z pangkat min 1. 3 kali 3, 9 atau 3 kuadrat. Ya, 3 kali 3 kan 3 kuadrat atau 9. Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1. Z pangkat min 2 enggak? Halo? Kalau A kali R tadi kan 1 kali 3 kali 1 ini. Kemudian dikali lagi dengan R-nya 3Z pangkat 1 lagi. 3Z pangkat min 1 kali 3Z pangkat 1, 3 kuadrat, Z pangkat min 2. Ya enggak? Kemudian kali lagi 3Z pangkat min 1 lagi. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 berapa? 3 pangkat 3. Z pangkat min 2 kali Z pangkat min 1, Z pangkat min 3 enggak? 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 3. Z pangkat min 2 kali Z pangkat min 1, Z pangkat min 3. Dan seterusnya. Oke, nah, 1 ini kan sama dengan Z 3 pangkat 0. Nah, ini dikalikan nih. 1 ini kan 3 pangkat 0 dikali Z pangkat min 1, 3 pangkat 0. Z pangkat min 1 ditambah 3 kali Z pangkat min. Nah, ini kali Z pangkat min 1 kali Z pangkat min 1, Z pangkat min 2. 3 pangkat 2 tetap. Z pangkat min 2 kali Z pangkat min 1 adalah Z pangkat min 3. 3 pangkat 3 tetap. Z pangkat min 3 kali Z pangkat min 1 adalah Z pangkat min 4. Jelas sampai sini? Halo? Nah, ini yang kita ubah tadi itu. Kalau sini N-nya 1, N-nya 1, ini min N.
N-nya 1, ini min N ya. Maka ini jadi dalam bentuk N apa? 0 itu adalah 1 kurang 1 kan tadi. Ini adalah 3 pangkat 1. Ini juga N-nya 2. Ini 3 pangkat 1. 1 itu 2 kurang 1 kan. Nah, ini N-nya 3. Kalau N-nya 3, ya, N-nya 3, berarti sini 2 ini 3 pangkat 2. N2 ini adalah 3 kurang 1 kan. 3 kurang 1 kan 2. Itu kan di N-nya 4. Ya, N-nya 4, ini 4 sama. Maka 3 ini adalah 4 kurang 1. Sehingga ini bentuk umumnya ini menjadi sigma, ya, sigma 3 berpangkat N-1 kali J pangkat min N. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Paham nggak di sini? Halo? Ini berbentuk sigma. N-nya dari 1. Ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini berbentuk 3 pangkat N-1 dikali Z pangkat min N. Enggak? Halo? Betul nggak gitu deretnya? Deretnya. Series. Halo? Jelas nggak nih? Ini kan Iya, betul, Pak. sukunya. Jelas. Dan seterusnya sampai tak hingga kan. Jadi bentuk ini 3 berpangkat N-1 Z pangkat min N. Ini juga 3 pangkat N-1 Z pangkat min N. N-nya 2. Ini N-nya 3 kan. 3 pangkat N-1 Z pangkat min N. 3 pangkat N-1 kali Z pangkat min N. N-nya 4. Ya. Jadi ini. Nah ini SN-nya. Ya ini yang SN-nya. Ini merupakan XN-nya. SN-nya apa? 3 pangkat N-1. Jelas ya? Halo? Nah, baru tadi seperti tadi, maka himpunan SN-nya ini yang merupakan fungsi dasarnya. Diinverskan menjadi fungsi dasarnya adalah sebelum ditransformasi Z-kan, itu adalah yang dimasukkan nih. 3 pangkat N-nya 1 kurang 1, 3 pangkat 0. Berikutnya berapa? 1 kurang 1, 1 kurang 1, 0. Next, N-nya 1 tadi ya. N-nya 2 berapa? 3 pangkat, 2 kurang 1, 1. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita selesaikan, 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Inilah hasil dari inverse Z transform. Inverse dari Z transformnya atau ya inverse dari Z transformnya. Sudah paham? Di sini? Halo. Jelas nggak di sini? Ini cara binomial. Kalau tadi bagi berekor, mana yang mudah? Bagi berekor atau dengan cara binomial ini? Halo? Binomial. Ya bisa binomial, bisa ya terserah. Pokoknya ada 2 cara ya. Oke? Ada yang mau tanya tentang ini? Halo? Para mahasiswa begitu banyak. 22 orang loh saya. Apa 20 orang? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Itu yang zat mutlak lebih besar dari 3 itu apa ya? Yang mana nih? Oh, ini syaratnya. Syaratnya. Kalau agama mutlak Z besar dari 3 ini yang dulu yang kita pelajari kan Z kecil dari min 3 atau Z besar dari 3, ingat enggak? Kalau agama mutlak Z kecil dari 3, ingat enggak? Z terletak antara negatif 3 dan positif 3. Ini syaratnya ini. Perubahan syaratnya. Jadi Z-nya kecil min 3 atau besar dari 3. Sampai sini jelas? Ini syarat ini kalau kita perhatikan lah yang penting ini. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Halo? Kelihatannya enggak terpakai, cuma perubahan syarat. Ya. Baik. Kalau enggak ada, Pak, boleh lihat bagian yang sebelumnya. pembagian nggak? Sebelumnya ya. Ya. Oke.
Bentar, ini kadang-kadang saya mesti stop ini dulu. Sorry. Oke, yang Anda tanya tadi yang di atas ya. Oke. Yang mana yang Anda bertanya? Ini yang tadi cara bagi berekor ya. Ini kan. Bagi berekor. Itu yang apa? Pembagian langsung namanya. Yang ini. Yang Anda bertanya mana? Halo? Oh, enggak Pak, saya cuma mau lihat lagi doang Pak. Yang mana? Yang ini. Iya betul. Ini pembagian langsung Oh, tadi. iya. Ya. Pembagian langsung. Artinya satu ini dibagi Z-3. Ini satu kan? Satu dibagi Z-3. Satu bagi Z kan seper-Z. Atau Z pangkat min 1. Ya enggak? Mungkin saya tadi pakai langsung gitu ya. Sebetulnya sama ya. Ini 1 dibagi Z. 1 dibagi Z kan seper-Z. Seper-Z itu sama enggak Z pangkat min 1? Ini dia. Sama kan? Halo? Iya Pak. Sama ya. Kalau tadi kan saya pakai seper-Z, boleh aja nanti kan seper-Z tambah 3 per Z kuadrat tambah 9 per Z pangkat 3 dan seterusnya. Kalau diubah naik ke atas Z pangkat min 1, saya bisa bulat pangkat min pusing ya. Nah, naikkan ke atas Z pangkat min 2, 9, naik ke atas Z pangkat min 3 dan seterusnya. Udah. Kan gitu kan? Halo? Ada Iya lagi Pak. Udah jelas. yang mau tanya yang lain? Ini belum seberapa ya, nanti yang pakai ada pecah bagiannya ya. Wah, itu disuruh lagi hitungnya. Minggu depan kita ada masuk itu, ya. Dan tidak. Oke, ada pertanyaan enggak yang lain? Halo. Anda nonton juga video yang angkatan di atas Anda yang saya kirim kemarin di WA grup Anda ya. Ada sudah terima ya? Halo? Ada videonya kan? Halo? Kuliah yang tahun yang lalu itu. Angkatan di atas Anda ya. Baik, kalau enggak ada kita ini terus ke ini. Clear. Binomial. Nah, ini ada undang residu ini agak jarang dipakai ya. Yang ketiganya dengan cara residu mungkin kita jarang pakai, ini agak memusingkan. Nah, ini soal-soalnya ada latihannya yang ada soal latihan ya. Nanti ini saya kirim lagi ya. Kemarin saya mau kirim, ternyata dia berapa mega deh. Besar, sangat besar sekali. Jadi dia tidak bisa dikirim ya. Jadi saya mungkin harus penggal-penggal. Nah ini soalnya misalnya diketahui cari transformasi Z dari Xn setengah pangkat N. Kalau tidak diberitahu, nah kalau ini diberitahu kan N besar dengan 1. Kalau tidak diberitahu kita anggap apa nih? N-nya dari 0 sampai tak hingga ya. Halo? Kalau tidak diberitahu kita anggap N-nya dari 0 sampai tak hingga. Tapi kalau ini N besar sama dengan 1 dimulai dari 1, 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya dari 1 sampai tak hingga. Kalau ini nomor 1 dan 2 tidak diberitahu, berarti N-nya dari 0 sampai plus tak hingga. Ya. Oke. Kita teruskan. Nah, cari inverse dari ini nih.
Inverse dari ini apa? Seperti ini bisa bagi berekor nih. Bisa enggak? Ini bisa bagi berekor nih kan. 1 bagi Z. Coba kita bagi 1. Ya, 1 bagi Z. 1 dibagi 1 kurang Z. Berapa? Bagusnya ini dibalik ya. 1 kurang. Oh, ini sudah terbentuk ya. Ini sebaiknya dibalik ya. Jangan bentar. Ini dibalik, Z-nya di depannya jadi min Z plus 1. 1 bagi min Z kan min seper-Z, betul enggak? Min seper-Z. Atau Z pangkat min 1 boleh ya. Ya, min seper-Z, kemudian 1 kali 1, min seper-Z kali 1, ini kali ini 1. Terus ini min seper-Z kali plus 1 min seper-Z. Ya, ini min seper-Z, kemudian dikurangi min seper Z kali min Z adalah 1. Min seper Z kali plus 1 adalah min seper Z. Gini. Dikurangi 1 kurang 1, 0. Jadi plus seper Z. Seper Z dibagi min Z. Jadi plus bagi min. Seper Z kali min bagi Z berapa? Seper Z kali seper Z. Seper Z kuadrat. Seper Z kuadrat. Kali min Z. Hasilnya seper Z sini kan. Seper Z. Kemudian ini min seper Z kuadrat. Nah ini tambah titik-titik. Jadi hasil ini adalah bagi berekornya adalah min seper Z atau min Z pangkat min 1 ya gitu. Min Z pangkat min 2 pasti sama nih. Min Z pangkat min 3 dan seterusnya. Halo? Benar enggak nih? Dan ini sama dengan apa? Kalau kita lihat ini apa? Ini ngerti nggak nih? Ini Ya, Pak. artinya min 1 dikali Z pangkat min 1 dikurang atau ditambah min 1 kali Z pangkat min 2 ditambah min 1 kali Z pangkat min 3 dan seterusnya. Berarti ini sama dengan apa? Sigma apa? Sigma dari N-nya dari berapa nih? 1 ya. Ini Z pangkat min N. N-nya 1, 2, 3. Berarti N-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini sama semua nih. Min 1, min 1, min 1. Sama kan? Berarti ini min 1 dikali Z pangkat min N. Ya enggak? Nah, min 1 inilah sebagai XN-nya. Berarti SN-nya min 1, N-nya adalah 1 sampai tak hingga. Nah, berarti apa tuh? SN-nya sama dengan min 1. Jadi kalau Anda buat dalam himpunan, apa tuh? SN-nya ini adalah min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Ya, ini jawabannya min 1, min 1, min 1. Atau SN-nya sama dengan min 1 kan. Simpelnya gitu. Itu himpunannya adalah, ini, himpunannya adalah min 1 terus. Semuanya min 1 ya. Sampai tak hingga. Sudah terjawab deh ya, nomor 4. Halo? Halo? Iya, Pak. Kalau ini, apa nih? Bisa Kak cara gitu atau ada cara yang lain lagi? Coba kita lihat. Bentar ya. Ini kan Z adalah XN seper 1 kurang Z ya. Kita berarti klik
Saya pakai itu apa whiteboard. Apa tadi selanjutnya yang tadi transformasi Z-nya apa tadi? Masih soalnya apa tadi? 1/1 kurang Z ya? Z ya? Satu Z per 1 kurang Z enggak? Halo? Halo, soalnya tadi apa tadi? Ini kok ya, ini tidur atau apa nih? 1/1 kurang Z, sorry. 1/1 kurang Z. Ya, 1/1 kurang Z. Nah, kita guna nih. Misalnya, ini salah ya. Berarti 1/1 kurang Z ya. Nah, betulnya ini ya. Sebenarnya ini bentuknya sudah berbentuk ini enggak? Halo? A per 1 kurang rasio, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, langsung dari saya dapat sini A-nya berapa? A-nya 1, rasionya berapa? Z, betul enggak? Z. Udah. Berarti bentuk ini bentuk ini adalah 1/1 kurang Z-nya sama dengan deret itu kan apa? A tambah AR. Betul nggak gitu? AR kuadrat dan seterusnya. Ini yang deret geometri, ya kan? Ini jumlahnya, ini kan dideret kan suku pertama kali rasio, suku kedua dikali lagi dengan rasio dan seterusnya. Jadi coba masukkan A-nya berapa? 1. Tambah 1 kali rasio Z. Tambah A-nya berapa? 1. Rasionya Z kuadrat dan seterusnya kan. Sehingga hasilnya apa? 1 tambah Z ditambah Z kuadrat. Jadi jawabannya apa tadi? Selalu 1 ya? Selalu 1. Ya, kita lihat ini apakah bisa seperti ini? Kita lihat tadi kalau kita lihat yang tadi berapa? Jadi kita hati-hati ya, ini hati-hati, harus Anda perhatikan ini. Jadi yang saya jawab tadi apa tadi? 1 bagi 1 kurang Z berapa? 1 bagi 1 kurang Z. Tadi kan saya pakai yang 1 dibagi 1 kurang Z berapa? 1. Ya, 1 dibagi 1 kurang Z. 1 bagi 1, 1. Ya kan? 1 kali 1 min Z dikurangi Z. Z bagi 1, Z. Oh, sama ya? Sama kan ya? Kita Z kali 1 Z dikurang Z kuadrat. Dikurangi. Ini habis tadi kan? Ini plus Z kuadrat. Z kuadrat bagi 1 plus Z kuadrat. Berarti sama ya? Dan seterusnya gitu kan? Dan seterusnya. Sama ya? 1 tambah Z tambah Z kuadrat. Nah, kalau ini kita ubah dan oh ya, 1 itu adalah Z pangkat 0 kan? 1 itu adalah Z pangkat 0, ini Z pangkat 1, Z kuadrat, kalau mau tulis, dan seterusnya. Nah, kita N-nya harusnya ini min. Nah, ini hati-hati nih. Ini harusnya ini min, ini di depannya apa sini? 1. 1 ya. Ini 1 dikali Z pangkat 0 datang dari mana? Min 0, betul enggak? Min 0 atau enggak? Kita lihat deh. Ini 1 kali Z pangkat min N. N-nya berapa sih? Min 1 ya? Betul ya?
min N kan. Iya, Pak. Nah, terus ini 1 juga kali Z pangkat min 2 ya kan? Dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sigma dari apa? N-nya dari, nah, hati-hati nih, N-nya dari mana nih? 0, min 1, min 2. Berarti minta hingga ya. Minta hingga sampai dengan 0. Betul nggak? Halo? Ini minta hingga Betul, kan? Pak. Hah? Minta hingga sampai 0 kan? Iya, Pak. Ya, berarti sini 1 dikali Z pangkat min N. Nah, berarti sini apa? Xn-nya berapa? Sn-nya adalah 1. Ya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk himpunan, ini adalah apa? 1 semua. 1, 1, dan seterusnya titik-titik itu. Jadi 1 terus, semuanya 1 seperti yang soal latihan tadi yang awal tadi. 1 semua itu kan. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, nanti saya kirim bahannya juga ya, walaupun seperti videonya Anda sudah ada yang dulu. Ini tambah lagi ini. Kemudian saya ada kasih juga yang bentuk-bentuk yang agak rumit itu ya. Di rumah dipelajari lagi. Minggu depan kita udah masuk yang rumit itu ya. Oke? Any question so far? Sampai sejauh ini UAS-nya ada kapan ya, Pak? UAS. UAS itu kalender, Anda enggak punya kalender ya? Kalender akademiknya nanti saya kirim deh. Saya ada. Mulai dari 16 Juli, Pak. Oh, 16 Juli ya? Iya. 16 Juli. Kita kuliah sampai minggu depan loh, tanggal 7. Ya, setelah itu ya Anda belajar ya. Iya, dikasih waktu libur 16 kali, Pak. Juli berarti 2 minggu sebelum 16 Juli soal mungkin sudah dikirim ke Anda itu ya. Anda udah ini kita stop di sini dulu ya. Bentar, baru kita bisa rekam tadi ya. Ada rekam, coba lihat. Oh, ini save dulu, save. Oke, ini sudah. Ini kita stop recording.